Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semangat ya, ketemu lagi di hari Senin dalam program Utrikot masih terus bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga semuanya penuh semangat. Oh, penuh semangat dong ya, Mbak Agi ya. Dan seperti biasa Mhm. tetap saja karena ini menjelang pemilu dan menjelang Pilpres nih makin Mhm. hiruk pikuk ya soal kudeta di Golkar itu sudah makin berbentuk yang munaslupnya. Kalau tadinya semacam rumor, tapi sekarang ini udah jelas bahwa istana yang ini yang ingin mengambil alih Golkar. Kemudian juga ada Pak Erlangga Hartarto yang juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung begitu ya. Terus Mhm. Mhm. kemudian juga soal hubungan Ganjar dengan Pak Jokowi ini menurut saya makin menarik ya Mbak ya, karena ada kesan memang Mhm. klaim-klaim dari PDIP dan Ganjar itu bahwa Pak Jokowi masih ada upaya untuk itu, masih ada upaya Pak Jokowi bersama dengan Ganjar, tapi Mhm. fakta-fakta di lapangan juga pernyataan-pernyataan katakanlah misalnya dari Gibran itu semakin mendapatkan kita gambaran pada kita bahwa enggak deh Mhm. Pak Jokowi gitu ya. Jadi artinya kalau toh iya masih bersama Ganjar itu ya in Mhm. between gitu loh ya, di Iya, antara betul. Prabowo, dan jadi saya kira mungkin Pak Jokowi di antara Prabowo dan Ganjar. Kira-kira situasinya seperti itu gitu ya. Ya. Iya, iya, benar sekali Mas Hersu. Jadi ini sepertinya jadi makin kelihatan bahwa harus bersusah payah begitu ya untuk menggait Pak Jokowi. Kayaknya kok Pak Jokowi malah makin menjauh begitu ya. Pak Hmm. Jokowi kalau dalam hal ini kayak jinak-jinak merpati, tapi merpatinya itu makin terbang gitu Ya, menjauh. ya. Ya, ya, ya. Cina-Cina Perpati itu kan saya jadi terbayang zaman dulu ya, kalau remaja itu membayangkan perempuan itu gambar dulu kan, Cina-Cina Perpati itu kan menggambarkan tipologi perempuan di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang Mhm. enggak, kalau zaman sekarang Ya. bahkan perempuan nembak duluan. Kalau dulu kan Iya, gitu. iya. Jadi sepertinya Pak Jokowi makin terlepas begitu dari Ganjar maupun dari P. Tapi ada juga Mas Hersu yang kemarin kan Gibran gitu ya ikut Ganjar belusuan gitu di Bogor begitu. Walaupun itu mendapatkan sama seperti reaksi netizen tuh sama seperti ketika Ganjar belusuan di pasar di Jakarta Mas Hersu. Jadi rame sekali di media sosial itu mempertanyakan kok masih ya diulangi begitu, masuk ke wilayah orang lain dan Ya. kemudian seperti ya sebetulnya dengan dia kaget, kok harga di sini 40.000 begitu ya, dan ironisnya dia nggak tahu bahwa di daerahnya itu sudah 3 bulan bahkan lebih itu harganya sudah 40.000 bahkan lebih. Tapi dengan dia menunjukkan bahwa wah di sini sampai 40.000 itu seperti ngejek gitu kalau menurut netizen ya, seperti mempertanyakan kemampuan dari bupati atau wali kota setempat dalam mengurusi ekonomi di wilayahnya. Kok harga sampai tinggi sekali begitu? Apakah Padahal ini di situ ada dia didampingi oleh Bima Arya kan, betul, wali kota betul. Bogor yang ini kelihatannya sejak awal memang jadi pendukung Ganjar ini, walaupun partainya belum menentukan sikap. Kalau Bima Arya kelihatannya lebih firm ke Ganjar ya, sama dengan dulu ketika Betul, Bima Arya ketika dulu PAN itu ke Pak Prabowo, Bima Arya lebih kepada Pak Jokowi gitu ya. Sekarang betul. kelihatannya meskipun PAN belum mendukung Pak Prabowo, tapi Bima Arya lebih pada ke Pak Ganjar gitu ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Dan itu kan di Citerep itu kan wilayahnya sebenarnya wilayah kabupaten. Jadi Kabupaten itu ya. ya sudah masuk Oh kabupaten. Jadi gitu. wilayahnya Pak Bupati lah begitulah ya. Bukan Ibu Pak Bupati atau Ibu Bupati ya? Saya lupa sekarang kan. kalau kalau sekarang Ibu Bupati ya, tapi kan itu kan apa namanya bermasalah Mas Ersu. Kemarin juga sesudah acara itu kan kemudian eh, Sandiaga Uno itu menemui ke rumahnya Pak Yasin ya mantan Bupati. Nah itu Pak juga sempat Yasin. ramai, ya sempat ramai juga oleh netizen yaitu kok menemui kan dia dari P3 ya kalau tidak salah ya Pak ya. P3 Kok betul ya. dari P3 ya, kok menemui kok koruptor begitu. Jadi ini memang Ya, soalnya kedua kali kan ini kan, tadinya Mhm. Pak Rahmat Yasin itu dia terus kemudian ditangkap oleh KPK, kemudian digantikan oleh Betul. adiknya kan, Adiknya Andi Yasin. Adiknya juga kena KPK juga. kasus juga, dan sekarang akhirnya yang menggantikan ada wakil wakil bupatinya gitu. Kalau sekarang Mhm. akhirnya wakil bupatinya laki-laki ya, yang sekarang. Mhm. Kalau dulu Ya. Pak Rahmat Yasin digantikan oleh wakil bupati yang perempuan begitu. Mhm. Mhm. Iya, Oke. iya. Oh, jadi ini bukan wilayah Bima ya. Kalau Citerap itu wilayah Bogor gitu. Tapi Bima ada ikut ke situ ya? Bima Arya ikut ikut ke situ, ikut bersama dengan Gibran dan sebagainya begitu kan Mas Hersu ya. Dan kemudian ya itu angka 40.000 dan kaget itu tadi, dan kemudian juga sesudah itu dielulukan lah begitu ya itu,
kehadiran dari Gibran itu sebagai bentuk dukungan. Dalam hal ini juga dukungan dari Pak Jokowi begitu mewakili dari, jadi Gibran dan Pak Jokowi itu seolah-olah satu paket gitu. Nah, itu yang kemudian banyak dipersoalkan dan dijawab oleh Gibran begitu di media sosial. Langsung dia jawab gitu. Dan Gibran menyatakan bahwa dia bukan representasi dari bapaknya gitu ya. Iya, dia mengatakan bahwa saya tidak mewakili ayah saya begitu. Jadi artinya bahwa dukungan dari dia, keberadaan dia, kehadiran dia mendampingi Ganjar ketika di Pasar Citerep tersebut itu tidak mewakili dari bahwa dukungan dari Pak Jokowi itu ada pada dia gitu, mewakili sosok Pak Jokowi begitu. Dia mengatakan begitu dan kemudian diterjemahkan sebagai seperti itu. Padahal ini sudah gegap gempita loh Mas Ersu beritanya di media begitu bahwa Ganjar ketika ditanya oleh wartawan ya dia yakin bahwa ini adalah suatu bentuk dukungan, bahwa ini adalah keberpihakan, bahwa ini contoh nyata. Jadi tidak perlu dari Adian Apitupulu juga yaitu sebagai koordinator relawan gitu kan dia selalu ada di tempat dimanapun Ganjar ini turun ke bawah setiap hari Sabtu Minggu begitu dia mendampingi dia mengatakan bahwa tidak perlu banyak bicara begitu dengan mengklaim bahwa Pak Jokowi itu memihak siapa, Gibran memihak siapa. Karena keduanya ini kan lebih sering ketemu dengan Prabowo begitu ya, baik Gibran maupun Pak Jokowi. Tapi dengan kehadiran ini adalah bentuk nyata begitu, bentuk faktual di lapangan. Jadi sudah ramai seperti itu begitu dan kemudian dijawab oleh Gibran. Salah satunya sebetulnya Gibran itu menjawab pernyataan dari netizen Mas Hersu. Dan kemudian netizen itu memang ini tidak ini ya apa namanya keterlaluan juga sih kalau menurut saya ya. Jadi dia mengatakan ini di Twitter @umamlik namanya itu @umamlik. Dia mengatakan seperti ini, wow rame banget ya lari paginya Pak Ganjar Pranowo di Bogor, mana ditemani Mas Gibran lagi, masih nanya telunjuk Pak Jokowi, biarkan anaknya saja yang sebagai buktinya, orang baik tidak pilih penculik. Jadi ini kata-katanya ini Mas Hersu yang memiliki tendensi begitu kepada Pak Prabowo ini yang kemudian dijawab oleh Gibran langsung. Dia menjawab saya tidak mewakili ayah saya. Dia mengatakan demikian. Dan ini yang ramai, lumayan viral ini di Twitter maupun di media sosial lainnya. Ya, jadi ini makin ngambang dong ya pernyataan sebenarnya sikapnya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo atau Pak Ganjar ini ya gitu. Apalagi kalau dikaitkan juga ini kan selama ini kan Ganjar memang selalu berusaha mengklaim bahwa Pak Jokowi itu tetap bersama dia dan PDIP juga begitu. Salah satunya saya kira kalau Ganjar kan bicara soal baju garis-garis yang digunakan itu yang sekarang ramai banget itu ya. Yang dia klaim bahwa itu baju itu didesain oleh Pak Jokowi dan ketika kemarin di Solo ditanya Pak Jokowi apakah betul dia yang mendesainkan bajunya Ganjar, Pak Jokowi cuma nggak menjawab ya, cuma senyum-senyum aja gitu ya Pak Agi ya. Iya betul sekali. Jadi itu kebetulan pas di acara yang di Solo ketika meninjau sebuah jalan antara Solo dan Purwodadi. Ini Mas Irsu bisa bahas nanti soal jalan ini. Tapi jelas itu ketika ditanya wartawan begitu Pak Jokowi tidak bersedia menjawab. Dia hanya mengatakan sudah ya terima kasih begitu. Nah ini ada apa? Biasanya Pak Jokowi kalau apalagi dia sebagai pendesain dari baju tersebut kan sosok yang melakukan sesuatu begitu ya dan dia diklaim sebagai pendukung Ganjar, dia mendesainkan itu. Tentunya ada harapan Pak Jokowi menjelaskan hal tersebut. Tapi ternyata memang ada jawaban, malah justru jawaban itu datangnya dari Pak FX Rudi. Ini sebagai Pak FX Rudi ini sebagai ketua DPC ya Mas Hersu. DPC Solo, ini mantan wali kota Solo, ini ketua DPC PDIP Solo dan ini memang daihatnya Ganjar. Masih ingat kita pasti Pak betul. Efek Rudi itu ketika dulu sebelum Ganjar itu menjadi calon presiden, itu kan dia sempat dipanggil oleh DPP PDIP karena dia mendukung Ganjar dan dia mendapat peringatan keras dan terakhir pada waktu itu karena mendukung Ganjar gitu. Iya dan Pak FX Rudi ini kepada wartawan dia mengatakan bahwa baju tersebut lah itu ide saya dengan Pak Ganjar, dia mengatakan demikian dan dia tidak menyebutkan sama sekali bahwa ada ide Pak Jokowi di situ begitu ya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa tidak ada ide Pak Jokowi, tidak mengatakan demikian, tapi dia memperjelas bahwa itu adalah ide saya dan Pak Ganjar dan dia mengatakan ide saya itu adalah berasal dari lurik. Jadi motif dari lurik hitam putih begitu, yang kemudian ada filosofi lah di dalamnya seperti dikatakan Ganjar yaitu hitam dan putih, jadi tegas tidak ada abu-abu begitu ya. Tapi itu berasal dari lurik. Jadi itu sebenarnya adalah lurik bukan lorek.
bukan garis-garis menurut dia begitu. Nah, ini klaim dari Pak Rudi ini tentu dipertanyakan Mas Hersu. Ini netizen juga langsung bersuara begitu ya. Lah kok selama ini diklaim oleh Ganjar, dan bahkan Ganjar kan menceritakan pada tanggal 19 kemarin ya, itu di Senayan begitu, di depan para pendukungnya, ketika itu memang pendukungnya atau relawannya setengah berkumpul dan dia memperkenalkan baju tersebut yang kemudian viral. Nah, ketika itu dia tidak hanya dia saja yang memakai baju garis-garis hitam putih, tapi juga para relawannya tersebut sudah dibagikan rupanya Mas Hersu, dan kemudian dia menyatakan bahwa iya, ini adalah desain dari Pak Jokowi untuk saya begitu ya, dan dia menceritakan bahwa suatu saat Pak Jokowi itu memberikan secari kertas lah kepada dia, dan kemudian di kertas tersebut Pak Jokowi mengatakan mungkin ini bisa bisa dipakai begitu ya, dan setelah saya bolak saya balik kata Ganjar, kemudian dia merasa cocok ya, jadinya seperti inilah baju yang sekarang saya pakai. Jadi jelas di situ tidak ada dia mengatakan bahwa itu adalah usulan atau desain dari Pak FX Rudi. Jadi ini menjadi pertanyaan besar juga Mas Hersu, kenapa harus diklaim seperti itu kalau memang itu ada desain dari Pak FX Rudi. Kalau seandainya pun misalnya Ganjar mengatakan ya ini usulan Pak Jokowi, terus kemudian saya matangkan bersama Pak FX Rudi, misalnya demikian ya. Tapi ketika itu tidak ada penjelasan sama sekali soal itu. Ini cukup ramai Mas Hersu, dan kemudian Ganjar ini dianggap bahwa dia berbohong begitu ya, dianggap bahwa dia kok tidak menjelaskan apakah ini karena saat ini Ganjar mulai ditinggalkan oleh Pak Jokowi begitu ya, dan Pak Jokowi ketika dia menjelaskan itu Pak Jokowi kan baru saja bertemu dengan Prabowo dan Erik begitu kan, pada hari Minggunya bertemu dengan Prabowo dan Erik, dan kemudian hari Selasa Pak Prabowo itu mengunggah pertemuan tersebut begitu, pertemuan bertiga tersebut dan ramai, dan kemudian pada hari Rabunya dia mengklaim bahwa Pak Jokowi sudah mendesainkan baju garis-garis hitam putih itu untuk Ganjar begitu. Ganjar mengklaim seperti itu. Ya, Begitu Mas itu ceritanya. yes, oke. Jadi ini banyak hal yang menarik ya dari hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ini. Tapi kalau lihat tanda-tanda tadi pernyataan dari Gibran, kemudian juga fakta yang diungkapkan oleh Pak Efek Rudi, dia makin menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi itu makin menjauh dari Pak Iya. Mhm. dari Ganjar Pranowo dan lebih dekat pada Pak Mhm. Prabowo. Dan jangan lupa ya, meskipun ada kebersamaan, misalnya saya mengamati soal ketika ini hari apa nih ya kejadiannya Pak Jokowi meninjau jalan Purwodadi Solo, Purwodadi itu Hari Minggu, hari hari Ahad Minggu juga, kemarin. hari Ahad juga ya, hari Ahad Mhm. sama kemarin juga ya. Jadi pada Betul. saat yang bersamaan itu kan Pak Jokowi itu kemudian memutuskan itu mengambil alih eh, pembangunan jalan lah ya gitu ya, Mhm. perbaikan jalan Mhm. Purwodadi Solo yang kata Mhm. Pak Jokowi sejak beliau masih kecil itu sampai sekarang itu nggak Mhm. pernah bagus jalan itu, dan itu Betul. jalan provinsi disebutnya gitu ya, 8,7 Mhm. kilometer dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Apakah dengan cara begini bukannya tidak menambah, itu berarti kalau orang Jawa itu apa ya, jelombrok nih atau apa ya, itu bahasa Indonesianya apa, downgrade gitu ya, mendowngrade Ganjar Mhm. Pranowo dong gitu ya. Kan ini Mhm. jadi kelasnya kalau gitu di Jawa Tengah itu sama dengan kayak di Lampung kemarin. Mhm. Ya Mhm. Lampung nggak bisa memperbaiki jalannya, kemudian diambil alih oleh Pak Jokowi. Nah ini di Jawa Tengah juga ada jalan yang buruk. Ini mengejutkan juga ada jalan yang seperti ini. Kalau dan kemudian diambil oleh pemerintah pusat. Menurut saya ada dua hal yang menurut Mhm. saya jadi fokus perhatian. Kan Pak Jokowi menyatakan bahwa sejak beliau kecil jalan itu udah buruk seperti itu gitu ya. Betul. Pertanyaannya satu, kalau dari sisi Pak Jokowi, kan Pak Jokowi sudah jadi presiden 9 tahun. Kenapa baru Mhm. sekarang memperbaiki jalan itu gitu? Kedua, oke, katakan Pak Jokowi menyatakan, oh ini kan bukan tanggung jawab pemerintah pusat, ini adalah jalan provinsi. Kalau jalan provinsi, loh Ganjar kan sudah 2 periode jadi gubernur di Jawa Tengah. Ngapain aja dia, masa ada jalan seperti itu dan harus diambil alih oleh pemerintah pusat? Itu memang miskin banget itu Pemprov Jawa Tengah, sehingga untuk memperbaiki jalan sepanjang 8,7 kilometer aja harus diambil alih pemerintah pusat. Ini kalau orang yang jeli akan melihat ini sebenarnya Pak Jokowi mempermalukan Ganjar dengan cara mengambil alih perbaikan jalan Purwodadi Solo itu, Mbak Agi. Iya, kita bisa melihatnya juga demikian sih ya Mas Hersu. Ini juga jadi ceritanya walaupun Pak Jokowi menjelaskan bahwa jalan tersebut memang memiliki kondisi yang berbeda begitu ya Yes, katanya. Tapi konturnya ya. konturnya itu berbeda sehingga harus ada lapisan-lapisan begitu kan, tidak hanya sekedar di aspal saja begitu. Tapi anggaran dari pemerintah pusat katanya untuk tahap pertama
itu adalah 7 triliun dan tahap kedua itu 7 triliun lagi begitu ya untuk tahun 2023 ini begitu. Dan kemudian ya akhirnya saya tidak tahu kenapa juga seperti kata Mas Ersu tadi diambil alih oleh pusat dan memang dengan adanya kehadiran dari Pak Menteri PUPR Pak Basuki itu kan menandakan bahwa itu yang mengerjakan adalah pemerintah pusat begitu. Dan kemudian Pak Jokowi walaupun dia sebelumnya mengatakan bahwa ya kalau di Jawa misalnya seperti di Jawa Tengah ini target untuk pembangunan infrastruktur itu sudah sekitar 88% atau pokoknya 80% lebih lah. Sementara kalau seperti di Lampung, di Sumatera begitu ya itu sekitar baru 60%-an dia mengatakan demikian. Tapi dengan dia mengatakan bahwa ini dari sejak saya kecil ini jalannya udah seperti ini gitu, nggak pernah bagus sampai sekarang. Eh, kalau seandainya Pak Jokowi dari kecil mungkin kan ini sudah puluhan tahun, tapi kan selama 9 tahun terakhir ini kan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, tapi kan Iya, memang bukan tanggung jawab pusat juga sebetulnya ya Mas Ersu betul. ya. Tanggung Nah, jawab daerah. Dalam hal ini 9 tahun, Ganjar juga sudah 9 tahun. Nah, hmm. jadi orang juga mempertanyakan, nah ini apa namanya di media gini, seperti berita yang bersangkutan Mas Ersu itu kemudian mendapatkan tanggapan dari netizen antara lain seperti ini misalnya gubernurnya dari dulu siapa Pak D begitu mempertanyakan. Kemudian ada juga yang mengomentari karena Pak Jokowi mengatakan bahwa ini dari dulu nggak pernah baik jalan ini sampai sekarang gitu. Itu ada yang menjawab ini. Sinyal Jokowi tidak dukung Ganjar. Secara tersirat, gubernur kemana aja selama ini? Kok nggak tahu? Ya, Iya, ya. ada juga yang menjawab 9 tahun yang lalu kemana gitu ya. Ya, ya wajar orang kemudian memiliki persepsi seperti itu, Mas Heris, ngapain aja begitu ya. Ya, jadi menurut saya ini jangan dianggap bahwa ini membantu Ganjar, ini bisa mendowngrade Ganjar kan ini kan jelas di jalan provinsi. Terus sekarang ngapain Ganjar belusukan kemana-mana gitu ke Jakarta kemarin dibully, kemudian di Bogor juga dibully ya. Sekarang ternyata wilayahnya sendiri seperti itu dan menurut saya nggak berlebihan juga kalau kayak kemarin di Bogor itu juga dipersoalkan, lu ngapain sih belusukan ke Bogor dan ngaku kaget gitu, wong di tempat daerah lain di daerah lu sendiri aja udah lama kok, jadi lu nggak kaget gitu. Sama juga waktu dia berkunjung ke Pasar Minggu ya yang soal kawasan banjir, dong di Semarang aja banjirnya udah nggak beres-beres dan sampai itu kan sudah jadi perhatian dari Ibu Megawati juga kan pada waktu itu yang Mbak Betul. Rob itu diingatkan betul diwanti-wanti oleh Ibu Megawati gitu loh. Mbok lain kali Ganjar tuh ya fokus ke wilayahnya sendiri. Jadi saya pikir ya Pak Ganjar mestinya berhentilah melakukan belusukan-belusukan ke daerah-daerah yang dalam tanda petik relatif lebih maju lah dibandingkan dengan wilayahnya sendiri gitu. Mungkin kalau saya nggak mau nyebut nama daerah lain nanti dianggap menghina gitu, tapi katakanlah seperti itu gitu ya. Kalau kalau dia belusukan ke Jawa Timur, belusukan ke Jakarta, ke Jawa Barat yang relatif sebenarnya secara ini pasti lebih bagus dari Jawa Tengah, ya dia pasti akan dibully gitu loh. Lagian bola kan yang kenapa dia dibully karena dia kan memang gubernur dan sekarang masih menjadi gubernur gitu, belum mundur kan begitu. Jadi saya lihat memang agak berat ya buat PDIP mengusung Ganjar ini karena bagaimanapun juga Ganjar ini seorang kepala daerah dan sampai sekarang orang tidak melihat dia punya prestasi yang cukup cukup yakin kan. Kalau gitu mau dikapitalisasi seperti apa Ganjar itu gitu yang terjadi malah terus di downgrade. Jadi jangan salah ya kalau Pak Jokowi kemudian ngajak Ganjar memperbaiki jalan dan sebagainya, nanti kita tunggu nggak tahu apa lagi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Secara tidak langsung tuh benar Pak Jokowi mendowngrade Ganjar gitu loh. Iya, betul Mas Arisul. Jadi yang terjadi saat ini ya seperti itu begitu ya. Dan orang akhirnya mengulik dari setiap kali ada gerakan, ada aktivitas dari Ganjar dan itu kemudian menyangkut daerah lain, akhirnya malah menjadi backfire, menjadi apa ya, menjadi kampanye yang negatif untuk dia begitu. Karena orang kemudian mengulik nggak seperti dia kaget gitu, seperti Mas Ersu katakan kaget 40.000 harga ayam per kilogram gitu di Bogor, dan kemudian ternyata di Jawa Tengah malah lebih tinggi dan dia tidak tahu itu. Seharusnya dia mengatakan bahwa oh di sini lebih murah ya berarti dari di tempat Iya, saya iya, iya, iya. mengatakan demikian ya. Dan kemudian juga orang jadinya mengulik UMP dan upah minimal provinsi MK. dan UMK begitu di Jawa Tengah berapa sih rata-rata begitu kan? Dan ternyata tidak sampai 2 juta, orang kan kemudian wah menderita sekali orang di Jawa Tengah dengan UMK UMK yang rata-rata tidak sampai 2 juta, tapi ternyata harga ayam 40.000. Bahkan kemudian Ya, merembet ke yang lain. Loh, itu baru harga ayam, belum harga telur. Di sini sekitar 30.000 sekian 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 dan sampai sekarang juga tidak ada concern terhadap masalah itu, malah justru melihat ke daerah lain. Nah, ya. ini kan
orang jadinya malah malah justru ngolok-olok gitu ya. Namanya apa Iya, ya? karena Bogor itu UMK-nya tinggi, Pak, hampir 5 juta loh, 4,9 kalau tidak salah gitu ya. Dibandingkan dengan katakanlah kalau tadi Anda betul Semarang aja, Kota Semarang Mhm, ibu mhm. kotanya Jawa Tengah itu cuma 3 juta UMP-nya. Jadi UMK-nya itu masih kalah dibandingkan Bogor gitu. Jadi harganya kalau toh sama daya dengan cara begitu berarti daya beli orang Bogor itu lebih tinggi daripada orang Semarang gitu loh. Kan dengan mengukur UMK dan sama-sama UMK-nya tadi ya. Iya iya iya, betul sekali. Apalagi jumlah, penduduk miskin ekstrim gitu ya di Oh Jawa Tengah ya. itu kan cukup tinggi. Berapa ya, 650.000 atau berapa begitu, dengan jumlah kabupaten yang, termasuk ke dalam miskin ekstrim ini juga bertambah begitu kan Mas Hersul. Jadi ini kemudian malah menjadi, ya itu tadi, serangan balik kepada Ganjar, apa yang dia lakukan, apalagi dengan komentar-komentar yang mungkin ya dia secara spontan saja, tidak dipersiapkan komentar yang dia kaget 40.000 itu tadi begitu kan. Nah, narasi-narasi seperti itu yang sebetulnya malah justru mendowngrade dirinya, dan apalagi ditambah dengan Pak Jokowi yang dia klaim bahwa sudah, mendesainkan baju untuk dia begitu, dan itu, dari Gerindra pun ada jawaban Mas Hersul. Dari Nah, Gerindra mengatakan, walaupun tidak mengatakan didesainkan oleh Pak Jokowi, bahwa kami juga punya seragam kok begitu. Jadi ini semacam lucu begitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat misalnya, ini tanggapan dari netizen yang pembaca di Detik ya. Biasanya di Detik kalau saya perhatikan itu die hard-nya Ganjar itu apa namanya, dominan sekali. Die hard-nya Pak Jokowi juga begitu ya. Ini kan masing-masing media memang ada kecenderungan misalnya pembaca seperti itu. Di hmm. Kumparan lain lagi, di CNN itu hampir ya katakanlah misalnya 50-50 seperti itu ya. Nah, tapi ya ini pembaca di Detik itu bahkan hampir semuanya untuk soal baju itu dia memberikan tanggapan seperti Mas Hersu. Udah diduga bukan desain Jokowi. Pantas Jokowi diem-diem aja. Sampai segitunya berbohong supaya kelihatan seakan-akan didukung Jokowi. Kacau nih orang katanya. Nah loh, kemarin ada lagi yang bilang ini Slame Mulyono. Nah loh, kemarin bilang idenya Pak Jokowi. Kemudian ada buzzer tobat. Oh, ini buzzer yang sudah tobat ya. Dia mengatakan aura presidennya nggak muncul. Ada lagi yang Suryanto mengatakan kok kayak pakai selimut. Oh, ini lain lagi. Ini memang banyak-banyak sekali yang menghubungkan ini dengan apa ya, baju baju tahanan Nazi, tahanan dari Nazi zaman dulu yang memang ada garis-garis, dan kemudian banyak sekali muncul itu Mas Hersu di media sosial, Ya kalau tahanan zaman dulu ya mungkin anak-anak sekarang nggak udah nggak gitu paham zaman ya. dulu itu ada kartun ya, dia kartun itu dulu kalau Mhm. namanya narapidana itu biasanya pakai baju garis-garis gitu dan terus ada borgol di kakinya, borgolnya itu berupa rantai dan ada besi besar yang begitu kan biasa gitu. Besi Atau kalau pemberat gitu ya. kalau penjahat itu biasanya juga pakai baju belang-belang terus dia Mhm. bawa barang curian itu berupa karung di belakangnya dan matanya itu pakai kacamata apa kayak bukan kacamata kayak anu hitam gitu loh dia. Itu khas kalau Iya. zaman dulu ya. Iya Kalau iya iya. ya, Betul betul. orang seangkatan kita pasti ingatnya seperti itu ya Mbak ya ininya ya. Kalau Iya anak iya, di ini ya, di apa namanya, di komik-komik gitu, di kartun ya. gambar kartun begitu, seperti itu. Mhm. Iya, jadi ya memang, ini akhirnya minggu kemarin, sepekan kemarin itu banyak sekali hal-hal yang kontradiktif yang seharusnya itu bisa mendongkrak, dari elektabilitas Ganjar atau popularitas dari Ganjar, itu kemudian malah, menjadi sesuatu yang, serangan balik kepada dia, yaitu soal ayam, terus kemudian soal jawaban Gibran gitu ya, yang sepertinya sudah euforia dengan keberadaan Gibran di lokasi tempat Ganjar itu belusuan gitu, ternyata malah dijawab bahwa saya tidak mewakili ayah saya, dan kemudian juga soal baju ini dan sebagainya, dan juga yang apa, soal jalan begitu ya. Ini kisah dari Ganjar selama sepekan kemarin itu seperti itu Mas Hersumala. Ya, 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 ya. Ya, ya. Oke, ini memang kalau saya menyarankan sebenarnya harusnya baik Ganjar maupun Pak Prabowo harusnya lebih percaya diri. Ngapain sih bawa Mhm, nama Pak betul. Jokowi? Lebih baik ya yang kita pilih itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar kok. Kenapa mesti kita kita mesti bawa nama Jokowi? Kalau mau ya kita pilih aja Pak Jokowi sebagai untuk Mhm. 3 periode daripada milih Ganjar sama eh, dan Pak Prabowo ini yang saya sebut KW 1 dan KW 2-nya Pak Jokowi kan gitu. Ngapain kita Iya. pilih KW gitu? Mhm. Iya, bahkan, dari Adian ini kan yang sebagai ketua tim relawan begitu ya, tim Dia relawan untuk 80 maksudnya ya.
Adian Apitupulu dari PDIP sebagai kalau koordinatornya itu kan Ahmad Basarah dan dia sebagai wakil begitu ya, wakil koordinator untuk nasional ini, dan dia selalu berada dimanapun Ganjar berada, ketika belusuan, ketika menemui relawan dan sebagainya. Dan kemarin dia yakin sekali Mas Hersu bahwa kehadiran Gibran itu adalah bentuk keberpihakan. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa bukan hanya Gibran saja yang akan berkampanye untuk Ganjar, tapi juga sang ayah, yakni Presiden Jokowi pada saatnya akan turun langsung memenangkan Ganjar. Ketika waktunya sudah, Presiden juga boleh berkampanye gitu loh. Dia mengatakan demikian. Jadi memang dari pihak PDIP masih terus berharap begitu Mas Heru, bahwa keluarga Pak Jokowi ini mengendorse Ganjar begitu, dan kemudian ini untuk menjawab sinyalemen bahwa Pak Jokowi sekarang kakinya itu lebih banyak kepada Prabowo. Dan juga ini menjadi menarik karena kan sekarang di masyarakat begitu, di netizen juga gitu dipercakapkan bahwa Pak Jokowi ada apa namanya, ada rumor gitu, dan mungkin bukan rumor karena ini adalah hasil liputan begitu ya dari media Tempo misalnya, bahwa Pak Jokowi itulah yang akan menjadi ketua umum dari Golkar gitu, setelah Golkar nanti munaslup diambil alih dan kemudian salah satu aktornya ambil oleh Luhut dan sebagainya. Ini kan menjadi campur aduk. Sementara PDIP masih berharap Pak Jokowi, ya kalau Pak Jokowi nanti misalnya betulan gitu ya menjadi ketua umum Golkar, ya tentunya tidak akan mungkin berkampanye untuk Ganjar lagi kan begitu. Kira ini tanda-tandanya makin nyata ya, Mbak. Mhm, Iya. mhm, Oke, mhm. yang lain apa yang belum kita bahas lagi? Yang lain yang belum kita bahas, mungkin lucu juga sih Mas Hersu, itu ada anggota PSI begitu ya, ada Hmm. anggota PSI itu yang kemudian malah mempertanyakan soal Pak Ganjar gitu yang hobi nonton film porno. Apa Dan maksudnya ini PSD yang nanya gitu kan? Bukannya ini hasil apa dulu musyawarah apa sih? Kalau PSI itu yang mencalonkan Ganjar dulu kan paling awal PSI ini waktu sebelah kan ya, PDIP dulu apa ya? Musyawarah rakyat bukan ya? Apa namanya sih? ya, apa ya namanya, saya juga lupa ya. Semacam Ya. itulah, Heeh. rembuk rakyat kalau Rembuk tidak salah. rakyat Ya, itu. Nah, kalau tidak salah siapa ini namanya. PSI yang mencalon yang mempersoalkan ini? Jadi ini ada anggota PSI begitu ya Mas Hersu. Ini kita tampilkan saja nih apa yang dia pertanyakan begitu ya di Twitter, dan kemudian rame-rame, ini cukup rame Mas Hersu. Jadi mereka gundah terutama untuk buzzer dari Ganjar. Buzzer dari Ganjar ini mempertanyakan apa sih maksudnya dari anggota PSI ini, kok dia kemudian membuat cuitan yang seperti itu, dan rupanya ketika itu dipersoalkan dia tidak kapok, dia tetap saja, lah saya kan soalnya mempelajari bidang hukum, jadi saya ingin tahu, karena kalau orang melihat film porno atau gambar-gambar porno itu sebagai orang yang melihat saja atau menonton saja, itu kan ada konsekuensinya secara hukum, dia mengatakan. Kemudian terjadi perdebatan lah, tapi artinya di sini bahwa dari PSI pun juga yang ini mempersoalkan hal itu, karena kan memang narasi bahwa Ganjar itu menyukai film porno bokep gitu ya, ketika itu kan dia katakan bahwa apa salahnya, dia mempertanyakan seperti itu kan, apa salahnya untuk nonton film porno atau untuk video porno, dia mengatakan demikian begitu. Dan itu rupanya narasi itu memang kalau di media sosial selalu sering sekali ketika terjadi peperangan di medsos, itulah yang keluar. Tidak mungkin misalnya dari pendukung Pak Prabowo atau pendukung dari Pak Anies gitu ya, mereka selalu menjawab ya tidak mungkin lah kalau calon presiden itu adalah orang yang justru mengendorse begitu, yang tidak mempersoalkan video porno dan sebagainya. Nah ini menarik karena ini dipertanyakan juga oleh internal PSI, oleh kader PSI begitu. Ini banyak blundernya Mas Yesu, karena mereka sendiri kan mengusung Ganjar dan justru berusaha supaya narasi itu tidak keluar, tapi ternyata ada kader yang justru mempertanyakan soal itu. Begitu. Ya, jadi kalau sekali lagi seperti kita bahasan kita sebelumnya, sekarang klaster pertempuran itu memang mengerucut berhadapan antara Prabowo dengan Ganjar ya Mbak sekarang nih Betul. antara pendukungnya. Ini faktor rebutan Pak Jokowi menjadi faktor sehingga mereka ribut di antara mereka sendiri gitu ya.
Iya, iya, betul sekali. Karena kan memang akhirnya di antara mereka itu saling jawab sendiri. Jadi kita, loh, bukannya ini adalah buzzer dari Pak Jokowi, tadinya mendukung Pak Jokowi. Nah, Kok sekarang dia membela Pak Prabowo? Oh, rupanya memang itu sudah pecah begitu, sudah pecah. Terus di antara mereka sendiri saling berhadapan begitu kan. Dan kita tahu misalnya sepertinya Abu Janda misalnya, hmm. yang kita tahu entah dia masuk ke dalam kelompok Cokro atau tidak, tapi dulu dia sering mengisi acara di sana juga. Akhirnya kan sekarang dia memang sudah di kubunya Pak Prabowo Ya, begitu ya, ya, kan, ya. dan kemudian dia bernarasi. Nah, yang ada lagi misalnya Ferdinand Huta Hayan. Nah, ini yang mantan mantan napi juga ini ya. Hmm. Dan kemudian dia tadinya masuk dari Demokrat, dia masuk ke Gerindra, sekarang rupanya menjadi caleg dari PDIP begitu di daerah Hmm. Jakarta Barat. Ini terjadi perpecahan yang seperti itu Mas Ersu, dan kemudian itu terungkap meluap gitu di media sosial. Yes, oke. Makin menarik sih menurut saya. Kenapa Makin kalau kita rame. kalau bagi kita sebenarnya kita selalu dorong bahwa mestinya perdebatan-perdebatan di ruang publik itu bukan hal yang remeh-temeh seperti itu ya, bukan saling Iya. saling downgrade, bukan, justru kita mesti dorong visi dan misinya begitu ya. Ayo kita, saya kira gitu, kita mesti dorong terus karena kalau seperti ini kita nggak akan jauh-jauh tuh nanti dapat presidennya seperti apa udah kita bisa bayangkan. Pasti akan terulang lagi cerita lama nih kalau perdebatan masih seperti ini. Yang terjadi nanti siapapun, kalau dulu mungkin pembelahannya terjadi antara kalau misalnya kan dia antara oposisi dan kelompok pemerintah, kemudian antara Islam dan non-Islam, saya kira nanti yang terjadi ini makin parah pembelahannya itu karena di antara mereka sendiri juga terjadi pembelahan antara pendukung Pak Prabowo dan pendukungnya Ganjar. Ini kan sebenarnya segmennya masih rada-rada mirip karena terutama segmen pendukung ex pendukungnya Pak Jokowi gitu ya. Dan mereka Betul. sekarang saling berhadapan. Jadi alih-alih nanti harapan Presiden Jokowi bahwa pembelahan itu tidak terjadi, ternyata antar kendati Ganjar dan Pak Prabowo saja itu sudah terjadi pembelahan lagi kan Mbak. Sudah, Ya. sudah sangat terjadi pembelahan saat ini, Mas Hersu. Bahkan yang tadinya buzzer dari Ganjar itu agak fokus gitu ya, fokusnya sih lebih banyak kepada Anies, kepada Pak Anies. Sekarang itu fokusnya lebih banyak kepada Pak Prabowo begitu. Yes, Ya, oke. dan ini sangat-sangat terlihat jelas begitu. Yes. Oke, Mhm. baik lagi. Ya, kita kita menikmati saja berbagai keributan-keributan semacam ini. Iya ya, saya satu yang saya agak terusik Mas Hersu ya. Ya. Seperti misalnya kalau kita menginginkan bahwa setiap capres atau nantinya ada cawapres begitu ya, mereka mengeluarkan gagasan-gagasan dan kita ingin mengetahui isi kepala, isi otaknya itu sebaiknya kepada teman-teman, ini kan teman-teman kita sendiri ya. Setiap kali misalnya Ganjar belusuan seperti itu dan dia kaget dengan harga ayam yang 1 kilo 40.000 di daerah Bogor, harusnya kan dipertanyakan. Terus solusinya seperti apa, Pak? Di Hmm. wawancara sesudah itu kan kita bisa menanyakan, oh, jadi kalau 40.000 itu tidak wajar ya Pak? Wajarnya berapa ya? Begitu Hmm. kan? Hmm. Nah ini misalnya modal modal para peternak itu sekitar berapa sih Pak? Harga pakan bagaimana? Nah, kalau seorang pemimpin, kita saja yang wartawan saja, kita bisa lintas sektor itu, kita hal-hal yang Yes. seperti itu kan kita paham ya. Seorang pemimpin, apalagi itu yang mencuat di daerahnya, yang itu dikeluhkan selama berbulan-bulan, masa tidak ingin tahu apa sih yang sebenarnya dari para peternak itu apa? Yang berapa persen itu disediakan oleh ini dalam negeri, industri dalam negeri, dan berapa persen yang harus diimpor, keluhannya mereka apa, dan kenapa sampai sekarang seperti ini, demand-nya berapa, supply-nya berapa, kan harusnya mengetahui Mas Ersu, dan itu bisa dia pamerkan ketika itu menjawab pertanyaan wartawan, dan justru itu gagasan-gagasan, ide, dan isi otak yang memahami situasi di daerahnya itulah yang kemudian dia jual gitu. Oke, bagi kita mesti dorong ya pemilu lebih Ya. berkualitas, tidak hanya sekedar saling bully membuli seperti yang terjadi. Iya, iya, iya. Soal Walaupun baju kita juga apa sering itu ya, remeh-temeh lah ya Mas ya Heru. walaupun kita Yang juga sering penting. juga terhibur sedikit juga dengan apa yang dilakukan oleh para netizen ini. Baik, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Gia. Kita ketemu Oke. lagi besok ya. Jangan lupa kami mesti pamit dulu. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.